Orang pintar biasanya sering disamakan dengan orang cerdas, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Biasanya orang pintar merupakan orang yang menguasai bidang yang dipelajarinya. Pintar memang lebih dekat dengan pengetahuan, namun pintar dibatasi oleh waktu dan proses. Orang yang pintar membutuhkan proses untuk mempelajari terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu, hingga ia mengetahui sepenuhnya apa yang dipelajari. Pengetahuan yang diketahui tersebut yang membuat seseorang disebut sebagai orang pintar. Misalnya, pemenang Olimpiade Matematika menjadi mahir matematika karena setiap hari giat belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal. Sedangkan orang cerdas biasanya mampu menyelesaikan beberapa masalah tanpa pernah mempelajari terlebih dahulu. Misalnya, si A menyelesaikan permasalahan keluarga terkait utang piutang dengan memakai solusi tepat, padahal ia tidak pernah mempelajari hal itu sama sekali. Kemampuan itulah yang membuat seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang cerdas. Pada dasarnya, semua orang memiliki potensi untuk menjadi pintar, asal niat dan tekadnya kuat untuk berusaha. Mengapa demikian? Pintar merupakan sebuah sifat yang bukan bawaan, melainkan perolehan dari proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Sifat pintar meliputi penguasaan pada bidang yang dipelajari, sehingga pintar memang didapatkan dari usaha yang telah dilakukan oleh seseorang. Biasanya, orang pintar memiliki sikap disiplin dan teratur, sehingga mampu mengerjakan sesuatu dengan baik. Sedangkan kecerdasan merupakan sifat bawaan dalam diri seseorang. Orang cerdas dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi yang tepat tanpa pernah mempelajarinya terlebih dahulu. Walaupun mungkin hanya mempelajari sedikit saja, dia sudah sangat paham. Setelah mengetahui perbedaan orang pintar dan cerdas, kita semua menyimpulkan bahwa menjadi pintar merupakan hak semua orang. Anda bisa menjadi pintar dalam satu bahkan semua bidang yang diminati. Biasanya, orang pintar dapat memilih sikap-sikap mana saja yang patut dilakukan karena mereka mempunyai sifat yang disiplin dan teratur. Mereka dapat memilih apa saja hal-hal penting yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Lalu, apa saja hal-hal penting yang tidak dilakukan? Berikut ini merupakan hal penting yang biasanya tidak dilakukan oleh orang-orang pintar. Yang pertama, terlalu bergantung terhadap orang lain. Bagi orang pintar, tidak ada istilah bergantung maupun berharap secara berlebihan kepada orang lain, walaupun orang tersebut sangat dekat sekalipun. Memang tidak ada salahnya memiliki banyak teman, anggota keluarga, pacar, maupun bawahan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Semua orang di dunia ini pasti memiliki sifat ketergantungan. Namun sebaiknya jangan sampai sifat tersebut menjadi berlebihan sehingga kelemahan kita bisa terlihat. Memang wajar saja jika kita membutuhkan seseorang yang bersedia menemani pada kondisi-kondisi tertentu. Jangan sampai Anda terlihat memanjakan diri dan terbiasa bergantung pada orang lain. Anda akan terlihat tidak berkompeten karena tidak bisa menempatkan suatu hal sesuai dengan porsinya. Sebelum meminta bantuan orang lain, baiknya perhatikan baik-baik apakah masalah yang sedang kita hadapi benar-benar sulit atau tidak. Jika memang benar-benar sulit dan tidak bisa dipecahkan sendiri, baru kita bisa meminta bantuan orang lain. Walaupun sudah meminta bantuan orang lain pun, Anda tidak boleh merepotkan orang lain. Mintalah bantuan secara wajar. Yang kedua, meninggalkan kebiasaan menabung. Sejak dahulu kita memang telah mengetahui bahwa menabung memiliki beragam manfaat yang menguntungkan. Biasanya orang pintar dapat mengendalikan keuangannya dengan menabung. Ia bisa menghindari beragam pengeluaran yang dirasa tidak penting dan tidak dibutuhkan. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang mampu melakukan hal ini merupakan kualitas pribadi yang mengagumkan. Di zaman yang serba canggih seperti saat ini, tidak sedikit orang yang terjebak utang, baik melalui orang lain, rekan sendiri, bank, hingga kartu kredit.
Utang yang menumpuk tersebut biasanya akibat dari keinginan pribadi untuk mendapatkan kenyamanan lebih serta menuruti perasaan gengsi untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Sebaiknya Anda bersikap bijak saat akan mengeluarkan uang. Mulailah kebiasaan yang bisa menghindari hal-hal yang kurang atau bahkan tidak berguna, sehingga uang yang Anda miliki bisa dialihkan untuk tabungan. Misalnya saja, Anda bisa berhenti berlangganan TV kabel serta koran. Anda bisa menggantinya dengan mencari hiburan serta membaca artikel di televisi lokal maupun internet yang pastinya akan lebih murah. Kemudian yang ketiga, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Orang pintar biasanya memiliki kebiasaan melakukan sesuatu yang memang telah terorganisir. Ia tidak ingin waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga sebisa mungkin semua rencananya telah dipersiapkan secara matang agar semua yang dilakukannya bermanfaat. Orang pintar selalu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Ia mengerti konsekuensi baik buruk yang akan dihadapi ketika melakukan sesuatu. Namun bukan berarti orang pintar tidak mau bersenang-senang sehingga terkesan membosankan. Mereka bisa memanfaatkan waktu dengan seimbang. Kapan saja waktu serius dan santai untuk bersenang-senang. Dan yang keempat, terpengaruh oleh masa lalu. Orang pintar tidak akan pernah mengizinkan masa lalu berkeliaran di kepalanya. Apabila ada pun, biasanya masa lalu tersebut hanya untuk dipelajari saja. Apa saja hal-hal yang harus tetap dipertahankan dan apa saja hal-hal yang tidak boleh diulangi lagi. Orang pintar tidak akan membiarkan masa lalu mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Pengalaman yang telah terjadi di masa lalu akan membentuk siapa kita hari ini. Perjuangan sebelumnya juga dapat membangun karakter yang kuat. Namun kebanyakan orang malah membenarkan kesalahan atau kebiasaan buruk mereka di masa lalu. Orang pintar bisa memaafkan kesalahan masa lalu tersebut, melepaskannya, kemudian tidak mengingat kembali. Kemudian yang kelima, tidak menerima kekalahan. Keyakinan atau persepsi akan dunia yang dimiliki oleh semua orang memang harus dipertanggungjawabkan. Semakin lama keyakinan tersebut pasti akan menemukan tantangannya. Kemudian kita akan mengetahui apakah keyakinan tersebut memang benar atau salah. Tentu saja, bagi orang pintar mereka tidak akan merasa dikalahkan jika keyakinannya memang salah. Mereka tidak akan membuang keyakinan mereka jika memang terbukti salah. Mereka malah akan mengevaluasi dengan cara mempertajam kembali keyakinan tersebut. Orang pintar membiarkan keyakinan tersebut dapat tumbuh secara proporsional dengan pengalaman baru yang akan mereka dapatkan. Tentu hal ini akan semakin memperluas pola pikir. Anda juga akan memperoleh hal baru yang lebih bernilai daripada sebelumnya. Yang keenam, bergantung pada nasib. Orang pintar selalu berharap pada nasib baik, namun ia tidak bergantung akan hal tersebut dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi hal buruk apapun yang bisa terjadi. Seseorang memang boleh saja berharap pada nasib yang akan terjadi padanya, namun jangan selalu mematok hal tersebut akan terjadi pada hidup Anda. Sebisa mungkin Anda harus memiliki opsi lainnya jika hal buruk terjadi. Dengan begitu, masalah yang Anda hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Orang pintar tidak pernah menganggap bahwa nasib baik merupakan penyumbang terbesar dalam kesuksesan mereka. Yang selanjutnya, tidak belajar dari kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan siapapun itu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia juga tidak pernah bisa kita prediksi. Bisa saja masalah datang mengintai kita. Bisa saja kita sendiri yang tidak sengaja melakukan kesalahan, sehingga masalah pun bisa muncul. Biasanya orang pintar tidak pernah ragu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat di masa lalu. Mereka akan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi,
kemudian menyikapinya dengan sikap serta solusi yang lebih baik. Yang kedelapan, mengabaikan aspek penting dalam bisnis. Bagi orang pintar yang berbisnis, mereka memiliki salah satu kunci sukses, yaitu memberikan perhatian secara fokus, detail, dan terperinci kepada bisnis yang sedang dijalankan. Mereka tidak pernah mengabaikan aspek-aspek penting dari bisnis. Mereka tahu kapan saja mereka harus memperhatikan secara keseluruhan bisnis mereka. Orang pintar tidak hanya menggunakan satu cara saja untuk berbisnis, namun mereka bekerja dengan beberapa langkah yang bisa dijalankan. Kemudian yang kesembilan, mengeluarkan komentar yang menunjukkan kelemahan. Orang pintar tidak pernah banyak berbicara di depan umum, apalagi merasa sangat percaya diri dan menggunakan kata-kata yang terlihat tinggi untuk menjelaskan apa saja perbuatan yang akan dilakukan di masa depan. Apalagi jika kata-kata tersebut hanya digunakan untuk mencari perhatian saja. Sebisa mungkin hindari hal ini agar Anda tidak kehilangan kredibilitas di depan umum. Apabila Anda ingin dihargai oleh orang lain, sebaiknya jangan banyak berbicara dengan kata-kata yang tinggi. Namun, tunjukkanlah kemampuan Anda melalui usaha yang terbaik. Kemudian yang ke-10, mudah menyerah dalam mempertahankan ide. Orang pintar biasanya bisa bersikap bijak. Bijak yang dimaksud adalah dia tahu kapan saja waktunya menyerah dan mendengarkan saran dari orang lain. Dia juga mengetahui kapan saja harus bertahan dengan ide yang dimilikinya. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Namun, tentu saja hal tersebut didapat dari kedewasaan serta pengalaman hidup yang bisa dijadikan pembelajaran, sehingga kita bisa membuat keputusan jalan mana yang akan diambil. Anda boleh saja mendengarkan pendapat orang lain saat ingin membuat atau merencanakan sesuatu. Jika perlu, carilah kritik yang bisa membangun dan dijadikan sebagai wawasan berharga untuk masa depan Anda. Itulah tadi 10 hal penting yang tidak dilakukan oleh orang pintar. Biasanya orang pintar memang melakukan berbagai hal yang tidak banyak dilakukan oleh orang pada umumnya. Mereka dapat memilah mana saja hal baik yang bisa dilakukan untuk mereka. Sebaliknya, juga mereka akan menghindari hal-hal yang bisa memperburuk kehidupan mereka. Oke, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dunia kata semua ya.